pada pagi ini di mana ribuan orang mulai memadati kawasan Bundaran Patung Kuda Jakarta di Jalan Merdeka Timur, Jakarta Pusat untuk memperingati Hari Buruh Internasional. Direncanakan puluhan serikat buruh yang akan datang dari berbagai wilayah di sekitar Jakarta seperti Tangerang, Bogor, Jawa Barat, Bekasi akan bergabung dengan menyuarakan berbagai tuntutan. Salah satu tuntutan buruh yang terus disuarakan setiap tahunnya yaitu penghapusan sistem kerja kontrak dan juga tolak upah murah. Kepala Korlantas Polri, Irjen Pol Royke Lumowa memastikan jalur untuk menuju Istana Merdeka ditutup untuk demonstran. Hal ini juga guna sterilisasi dan juga menjaga ketertiban. Nah, polisi juga sudah melakukan penutupan serta rekayasa lalu lintas saat berjalannya demonstrasi di Hari Buruh hari ini. Rekayasa penutupan arus sudah dilaksanakan sejak dari pintu-pintu Patung Tani, kemudian dari Penggal-Penggal Sarinah dan Harmoni, kemudian kantor pos, ya, Jalan Perwira, dan seterusnya. Saya dan teman-teman biar bisa masuk ke celah-celah kerumunan massa, kita bersepeda. Patroli dari kantor sampai sini dengan bersepeda dan akan kita lanjutkan terus melihat penutupan arus. Dan kita lihat bagaimana situasi di kawasan Bundaran Patung Kuda Jakarta saat ini. Sudah ada Daniar Ahri di sana. Selamat pagi Daniar. Daniar, bagaimana situasi dan kondisi di sana? Ada beberapa massa yang sudah datang dan dari mana saja sebenarnya mereka? Ya, halo, selamat pagi Anissa, pagi dan juga Joy. Bisa dilihat di belakang saya ini sudah ada kumpulan massa, bahkan massa yang jumlahnya diperkirakan 40.000 ini dipecah menjadi dua. Ada massa yang kemudian bergerak ke daerah Bundaran HI, ada pula massa yang tadi sudah bergerak ke daerah Istana Merdeka yang letaknya ada di seberang sana. Meskipun memang di Istana Merdeka tidak boleh dilalui oleh siapapun pengendara, apalagi untuk massa yang terdiri dari beberapa serikat buruh yaitu KSPI, KSPSSI dan juga ada dari FSPMI. Tapi memang yang bisa kita lihat di belakang saya adalah ini ada satu spanduk bahkan yang ditulis berulang-ulang mengungkapkan bahwa mereka meminta UMP agar naik minimal 25% untuk tahun 2017 ini. Memang ini merupakan satu hal yang disoroti oleh May Day ataupun buruh yang menyuarakan aksinya pada hari ini, bahwa hos jatum yang pertama adalah hapus outsourcing dan juga pemagangan yang mereka tuntut saat ini. Kalau kita bicara soal pemagangan, memang untuk sistem kerjanya mereka saat ini bisa kita katakan dengan jam kerja yang melebihi seharusnya dengan 12 jam kerja, namun mereka merasa tidak ada keadilan. Misalkan saja mereka tidak mendapatkan gaji, mereka hanya mendapatkan uang makan dan juga uang transportasi. Dan bisa kita lihat di sini juga ada beberapa poin yang akhirnya dibicarakan oleh massa yang datangnya dari GSPMI. Ini merupakan satu garda ataupun gabungan federasi serikat ya manufaktur. Di sini Anda bisa melihat bahwa ada 5 poin. Tapi memang poin-poin ini secara garis besar tadi sudah saya katakan dirangkum dalam satu slogan hos jatum. Yang kedua adalah Ja itu mereka meminta jaminan sosial. Karena yang saat ini mereka dapatkan hanyalah berupa jaminan pensiun misalkan sebesar Rp300.000 hanya per bulan untuk selama 15 tahun. Sedangkan mereka meminta jaminan sosial ini dibagi menjadi dua, yaitu jaminan kesehatan dan juga jaminan pensiun, yakni sebesar 65% dari upah yang mereka terima saat ini ataupun upah terakhir sebelum mereka pensiun nantinya. Sedangkan untuk yang bagian terakhir itu mereka menuntut agar upah murah tidak diadakan lagi. Artinya mereka menolak upah murah yang saat ini ada. Memang kalau kita bicara soal upah minimum dari masing-masing buruh per daerah ini kan berbeda-beda ya. Misalkan saja untuk Jakarta, tahun 2016 3,1 juta rupiah mereka dapatkan berdasarkan hasil kesepakatan buruh dengan Basuki Cahayapurnama yang saat itu masih menjabat, hingga saat ini juga masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tapi mereka merasa upah minimum itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya ada dalam satu peraturan, yakni 3,5 juta rupiah. Untuk itu mereka menyatakan meminta agar upah minimum mereka dinaikkan menjadi 3,7 juta rupiah untuk tahun 2017 ini. Dan itu juga sudah diperkirakan ataupun hasil survei mereka berdasarkan kelayakan hidup buruh. Dan kalau bicara soal hos jatum itu memang merupakan
3 hal pokok yang selalu diucapkan oleh buruh setiap May Day. Tapi kalau untuk tahun ini bisa kita lihat di belakang sana, ini merupakan buruh-buruh yang datang dari berbagai wilayah. Yang pertama ada KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, juga ada KSPSSI dengan bendera yang berbeda, yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, juga ada ini FSPMI, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Mereka bukan hanya datang dari Jakarta saja, tapi di mana tempat saya melaporkan saat ini, yakni di bundaran ataupun di depan Monas yang letaknya tepat sekali di depan patung kuda ataupun patung Arjuna Wiwaha ini, asalnya dari berbagai wilayah. Yang pertama dari wilayah selatan, asalnya itu dari Sukabumi, kemudian juga ada dari Bogor, sedangkan dari wilayah barat itu juga ada yang berasal dari Banten dan juga Serang, Karawang. Sedangkan untuk ke wilayah ataupun buruh yang berasal dari wilayah timur itu merupakan mereka ataupun konfederasi serikat yang berasal dari daerah Bekasi dan juga daerah-daerah Karawang. Nah, semua masa yang terkonsentrasi di depan patung Arjuna Wiwaha ini kemudian menyebar. Tadi saya sempat berbincang sedikit dengan Kakor Lantas, yakni Irjen Royke. Beliau mengatakan bahwa memang Istana Merdeka tidak bisa diduduki oleh massa tanda kutip, karena untuk saat ini sudah diberikan barikade berupa pagar besi di wilayah Jalan Medan Merdeka Utara, baik yang menuju ataupun ke ataupun dari Istana Merdeka, karena dikhawatirkan massa ini akan melebihi satu toleransi jarak untuk melakukan aksi penyampaian pendapat di muka umum. Maka dari itu mereka ataupun massa ini diarahkan menuju ke Bundaran HI dulu, lalu mereka akan sedikit memutar. Memang tetap akan melewati Istana Merdeka ataupun Istana Negara, tapi mereka nanti akan diberhentikan di wilayah Balai Kota. Pukul berapa mereka akan menghentikan aksi mereka ini ataupun memperingati May Day dengan cara berjalan kaki, kami belum mengetahui secara pasti, tapi memang menurut peraturan pukul 18 waktu Indonesia Barat mereka akan menghentikan aksinya, dan mereka pun tentunya berharap Presiden Joko Widodo ataupun pihak-pihak terkait bisa menemui mereka dan juga membicarakan soal tuntutan mereka yang memang secara setiap tahunnya berbeda-beda dan juga dengan angka-angka yang berbeda-beda juga. Ini menerus dilakukan aksi berjalan kaki dan juga ada pengamanan dari barikade buruh, baik yang memakai baju warna biru, baju warna merah, gabungan dari buruh-buruh yang juga terus diwaspadai ataupun terus diantisipasi keamanannya oleh pihak kepolisian, yang jumlahnya juga sekitar 15.000 personil kepolisian gabungan dari Polda Metro Jaya dan juga beberapa kepolisian dari sektor-sektor yang ada di daerah, termasuk daerah-daerah tempat mereka berasal, baik dari Bekasi, Karawang, Serang, Banten, Bogor, bahkan yang berkumpul di Monas, Jakarta ini. Anissa dan Joy. Ya, Daniar, terima kasih atas laporan Anda. Semoga aksi hari ini berjalan dengan damai. Dan masih mengenai peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day, jika tadi dari Jakarta, kini kita bergeser ke Surabaya, di mana di Surabaya dipusatkan di depan kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan. Pemerintah berhasil mengkanalkan aksi buruh sehingga tidak terpusat di gedung Gerahadi seperti tahun sebelumnya. Acara peringatan ini dikemas dengan bentuk panggung hiburan. Dilihat dari background panggung, acara ini difasilitasi pemerintah provinsi. Diperkirakan 20.000 buruh dari sejumlah daerah seperti Mojokerto, Gresik, Pasuruan, dan Sidoarjo datang ke Surabaya. Ribuan aparat gabungan dari polisi, TNI, dan Satpol PP disiagakan untuk mengawal kegiatan ini. Aparat dibagi 3 ring yang bertugas mengamankan aksi, mengalihkan arus lalu lintas, dan mengawal konvoi buruh yang hendak masuk ke pusat kota Surabaya. Bukan hanya personel, aparat keamanan juga menyiagakan beberapa kendaraan taktis dan water cannon di sejumlah titik. Selain di depan kantor gubernur, kendaraan ini juga ditempatkan di Gedung Negara Gerahadi. Hingga pelaksanaan unjuk rasa berjalan dengan tertib. Ya, untuk nanti kita menyebar semua. Ya, dan bagaimana aksi buruh di Surabaya, sudah ada Miftah Farid yang akan memberikan laporannya. Ya, selamat pagi Miftah. Miftah, bagaimana keadaan, situasi dan kondisi di sana, dan apa saja tuntutan tingkat provinsi dari para buruh? Ya, Anissa dan Joy, selamat pagi. Sampai pukul 10 lebih 10 menit ini belum ada satupun kelompok buruh yang sudah tiba di lokasi, tepatnya di depan Gedung Gerahadi, tepatnya di Jalan Pahlawan, yang dijadikan pusat konsentrasi kedatangan buruh, terutama untuk perayaan May Day tahun ini. Memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena di sini ada panggung terbuka, panggung hiburan yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Meski begitu ada beberapa kelompok buruh yang tidak bersepakat dengan model pengkanalan ini sehingga mereka memilih melakukan aksi di tempat-tempat yang lain. Misalnya ada 5 titik lain selain di tempat saya melaporkan ini, salah satunya adalah di kawasan Bubutan dan kemudian juga di Gedung Gerahadi, tempat kumpul para buruh ketika melakukan aksi demonstrasi di tahun-tahun sebelumnya. Dan saya melihat memang sejauh ini misalnya di kawasan Bubutan juga kawasan di Gedung Gerahadi juga belum ada massa buruh yang sudah datang ke kawasan-kawasan tersebut. Namun di titik-titik masuk Surabaya, misalnya di kawasan perbatasan Surabaya-Sidoarjo, Surabaya kemudian juga Gresik, ini sudah ada konsentrasi buruh meskipun dalam jumlah yang kecil, dan ini juga mereka akan menunggu di satu titik misalnya di kawasan Bundaran Waru, dan ketika mereka sudah berkumpul maka mereka akan melakukan konvoi bersama-sama menunggu para buruh yang berasal dari kawasan sentra industri di Rungkut dan Brebek, kemudian ada juga di wilayah Pasuruan, Sidoarjo, dan kemudian kalau di wilayah utara ada Gresik dan Lamongan yang juga akan direncanakan masuk bersamaan sekitar pukul 11 atau 12 siang nanti. Dan saya masih menunggu kedatangan mereka dan kita masih menunggu apakah benar sesuai dengan prediksi konsentrasi massa akan ada di wilayah Jalan Pahlawan ini. Nantinya jalan ini akan ditutup dan akan ada pengalian arus. Namun polisi juga mengantisipasi titik-titik yang lain seperti yang saya sebutkan, misalnya ada di kawasan Gedung Negara Gerahadi dan di situ juga disiagakan mobil water cannon, kemudian ada juga mobil pemadam kebakaran dan juga mobil taktis dari kepolisian untuk menjaga antisipasi adanya kemungkinan yang tidak diinginkan, begitu Joy dan Anissa. Ya, Miftah, terima kasih atas laporan Anda. Ya, kita berbicara mengenai buruh di Indonesia. Hingga kini masih banyak sekali permasalahan yang dihadapi, mulai dari upah murah hingga kesejahteraan yang dianggap belum juga memadai. Nah, siapa saja yang masuk dalam kategori buruh? Kita akan simak penjelasannya. Menurut Badan Pusat Statistik, yang dimaksud buruh yaitu karyawan atau pegawai yang bekerja pada orang lain atau instansi, kantor, perusahaan secara tetap mendapatkan upah atau gaji berupa uang maupun barang. Sedangkan jumlah buruh atau pekerja yang berada di seluruh Indonesia mencapai lebih dari 45 juta orang, dan Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah dengan pekerja terbanyak mencapai 9 juta orang. Sedangkan DKI Jakarta hanya ada 3.100.000 orang. Sementara itu provinsi yang memiliki buruh atau pekerja paling sedikit adalah Kalimantan Utara, yaitu sebanyak 138.000 orang. Dan pada 1 Mei 2017, aksi buruh internasional kembali dilakukan. Ada 3 isu utama yang dibawa kali ini, yaitu yang pertama hapus outsourcing dan sistem magang, dan lalu terapkan jaminan sosial pekerja, dan juga tolak upah murah.